وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Ikhwani afani Allah wa iyyakum ajma'in. Lanjutan kajian kita malam ini masuk ke bab ma jaa fi salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam 'ala an-Najashi. Hadis yang ke-1309 menurut catatan yang ada di kitab yang kami bawa. Bab bahasan tentang salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Najasyi. Bahasan ini sekarang akan membahas tentang masalah hukum salat ghaib. Dan hadis An-Najasyi ini adalah salah satu dasar, salah satu dalil yang paling utama dalam masalah salat ghaib. Hadisnya berbunyi qala haddatsana Abu Salamah Yahya bin Khalaf wa Humaid ibn Mas'adah qala haddatsana Bishr ibn al-Mufaddal qala haddatsana Yunus ibn Ubaid an Muhammad ibn Sirin an Abi al-Muhallab عن عمران بن حسين قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Jadi ujung tertinggi sanad hadis ini dari Imran bin Husain. Imran bin Husain adalah sahabat Nabi yang sangat mulia radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada kami, inna akhakum an-Najashi qad mata. Sesungguhnya saudara kalian An-Najashi sudah meninggal dunia. Faqumu fasallu. Maka berdirilah kalian untuk salat jenazah untuknya. Qala, berkata Imran bin Husain, faqumna fasaffafna. Kami pun berdiri dan kami pun berbaris membuat saf. Kama yusaffu 'alal mayyiti, sebagaimana safnya mayit. Wa sallaina 'alaihi kama yusalla 'alal mayyit. Dan kami mensolati Najasyi sebagaimana mensolati mayit. Ini bunyi hadisnya secara lengkap dalam riwayat At-Tirmidzi, dan hadis ini hadis yang sahih. Dikeluarkan juga oleh Imam Muslim dan juga oleh Imam Abu Dawud rahimahumullahu taala. Dalam riwayat Al-Bukhari, hadis ini bentuk riwayatnya ada berbeda. Ada ziyadah tambahan di situ. Nabi bersabda, qad tuwuffiya al-yawma rajulun salihun minal Habash. Hari ini telah meninggal dunia salah seorang yang saleh berasal dari negeri Habash. Negeri Habasyah. Siapa An-Najasyi ini? An-Najasyi kata ulama min sadatit tabi'in. Masuk ke dalam kelompok tabi'in, bukan sahabat. Tapi tabi'in.
Kenapa tabi'in? Karena tidak pernah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau masuk Islam tapi tidak sempat hijrah ke Madinah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dakwah ini menyebar, dakwah Islam sampai ke negeri Habasyah. Di hari ini negerinya Ethiopia kalau tidak salah namanya. Negeri Ethiopia. Menyebar sampai ke Ethiopia, mendengar itu An-Najasyi masuk Islam. Namun tidak sempat untuk hijrah ke Madinah sehingga tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kita ketahui sahabat itu adalah siapa? Mereka yang pernah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman dan mati dalam keadaan beriman. Meskipun perjumpaannya itu hanya 3 menit, meskipun melihatnya itu hanya 1 menit, dihitung sebagai sahabat. Menunjukkan kuatnya cahaya kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang melihatnya dalam keadaan beriman masuk ke dalam kategori sahabat. Jadi sahabat itu berlevel-level. Ada yang dekat dengan Nabi seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Utsman, Ali, Ibnu Abbas dan yang lainnya. Ada yang pertengahan, ada yang pernah melihat saja namun tidak pernah berbicara dengan Nabi, hanya mendengar saja, melihat dan mendengar. Itu ada kitab khusus ditulis oleh ulama, kamus nama-nama sahabat, di antaranya Al-Isabah namanya, karangan Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Al-Isabah. Kita kalau ingin tahu status seorang sahabat atau tidak, kita buka kitab itu. Oh, ditentukan dia adalah sahabat. Dan ada kaedahnya sehingga diponis sebagai sahabat. Itu dibahas oleh ahli hadis. Kesimpulannya An-Najasyi ini tabi'in. Yani generasi yang ada setelah generasi sahabat. Dan kaum muslimin pernah hijrah ke negerinya 2 kali. Ini pertama ketika kaum muslimin begitu gencar ditindas oleh musyrikun, sebagiannya hijrah ke Habasyah. Dan yang kedua kali. Dan ketika itu An-Najasyi berbuat baik kepada kaum muslimin yang datang hijrah ke negerinya. Disebutkan oleh ulama, wa arsala ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Amr bin Umayyah bi kitabain. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menitipkan surat untuk An-Najasyi melalui Amr bin Umayyah. 2 surat. Surat pertama dakwah agar dia masuk ke dalam Islam. Surat kedua isinya permintaan agar Nabi sallallahu alaihi wasallam dinikahkan dengan Ummu Habibah. Ummu Habibah radhiyallahu taala anha, salah seorang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan uniknya An-Najasyi ini pernah mengislamkan orang lain, mengislamkan sahabat. Dia tabi'in tapi mengislamkan sahabat. Siapa itu? Aslama ala yadihi Amr bin al-As qabla an yashaba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Amr bin al-As radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi, itu masuk Islam melalui siapa? An-Najasyi. Sementara An-Najasyi dia tabi'in. Amr bin As masuk Islam, bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, predikatnya sahabat. Dari itu dibuatkan teka-teki, siapakah sahabat yang banyak sekali hadisnya tapi masuk Islam melalui tangan tabi'in? Jawabannya adalah siapa? Amr bin al-As dengan An-Najasyi. Baik. Itu tentang An-Najasyi. Ketika Nabi SAW bersabda, mata akhukum,
saudaramu meninggal dunia di sana, di Habasyah. Siapa yang beritahu Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah ada pos? Apakah ada WhatsApp ketika itu? Tidak ada internet, tidak ada kantor pos. Kata ulama, mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang beritahu Nabi, tapi Nabi tahu. Di hari meninggalnya Najasyi, Nabi langsung tahu. Jaraknya jauh. Kalau di hari ini antum harus naik pesawat ke Ethiopia dari Saudi Arabia, dari Madinah. Kejadiannya di Madinah. Tapi Nabi tahu. Dari itu ulama mengatakan bahwasanya ini mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa fihi alamun min alamin nubuwah. Di dalamnya terdapat tanda-tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini kemudian yustadallu bihi, dijadikan dalil oleh sebagian ulama atas dianjurkannya salat ghaib atas mayit. Salat ghaib bagi mayit yang tidak ada di daerah kita. Nabi berada di Madinah, An-Najasyi berada di mana? Di Habasyah. Nabi mensalatkannya dan merintahkan sahabat untuk mensalatkannya. Mayitnya tidak ada di depan. Ghaib atau tidak namanya? Ghaib. Itu maksudnya salat ghaib. Nabi pernah melakukannya. Kasusnya yakni di kasus An-Najasyi ini. Dan yang berpendapat dengan pendapat ini adalah Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, termasuk juga mayoritas ulama salaf. Mayoritas ulama salaf mereka mengatakan bahwasanya boleh hukumnya salat ghaib. Sampai-sampai seorang ulama bernama Ibnu Hazm Al-Zahiri, dia berkata dengan sangat tegas, lam ya'ti an ahadin minas sahabah man'uhu. Ini tidak ada satupun riwayat dari salah seorang sahabat yang melarang untuk salat ghaib. Dan itulah yang sahih. Boleh hukumnya orang salat ghaib. Ghaib mayitnya, jenazahnya tidak ada di daerah kita. Daerahnya di luar daerah kita. Di luar kota, di luar negeri. Jadi boleh disolatkan, salat ghaib kan. Tapi sebagian ulama tidak sepakat dengan itu. Dinukilkan riwayat dari mazhab Al-Hanafiyah dan juga Al-Malikiyah. Mereka mengatakan la yushra', tidak dianjurkan salat ghaib. Apa alasannya? Ini alasan mereka, maksudnya kita sekarang ini sudah ketemu pendapat yang kuat, mazhab yang mengatakan boleh. Dalilnya sudah jelas. Nabi sallallahu alaihi wasallam mensolati An-Najasyi. Nah, sekarang mazhab Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah dan yang sejalan dengan yang mengatakan tidak boleh. Apa jawabannya? Bagaimana mereka menjawab hadis ini sehingga mereka tidak berdalil dengannya? Pertama, mereka beralasan Nabi sallallahu alaihi wasallam mensolati An-Najasyi secara ghaib ketika itu karena memang di daerah Habasyah tidak ada lagi yang akan mensolati dia. Tidak ada muslim di sana. Karena Habasyah itu negeri kaum Nasrani. Meninggal dunia tidak ada yang mensolatinya, tidak ada yang mengurusi jenazahnya. Dari itu Nabi mensolatkannya. Ini hujjah dan dalil logika yang digunakan oleh mazhab yang mengatakan jangan salat ghaib. Dia mentakwil hadis ini. Mentakwil hadis ini. Tapi alasan itu kan muhtamil, mengandung banyak kemungkinan. Kemungkinan bisa betul seperti itu, kemungkinan juga bisa jadi tidak betul.
Bisa jadi ada orang Islam di sana yang telah mensolatinya, bisa juga tidak. Muhtamil. Muhtamil artinya sesuatu yang masih mengandung kemungkinan. Sesuatu yang masih mengandung kemungkinan itu lemah menjadi dalil jemaah. Lemah menjadi dalil. Tidak bisa antum menjadikan dalil karena dia masih muhtamil. Karena kalau misalnya sekarang dia mengatakan, dari mana kamu dapat dalil qat'i bahwasanya tidak ada yang mensolatinya? Kan butuh dalil untuk mengatakan itu. Tidak ada, itu hanya logika saja. Kalau sudah seperti itu bentuknya dikembalikan ke zahir hadis. yakni Nabi mensolatinya secara ghaib tanpa melihat sebab dan musabbab Nabi mensolatinya. Kemudian dalil yang kedua, alasan kedua yang digunakan oleh mereka, yakni Hanafiyah dan Al-Malikiyah yang sejalan dengannya, bahwa itu khusus untuk An-Najasyi. Khusus untuk An-Najasyi. Jadi hadis ini mereka katakan itu adalah sebuah kasus yang dikhususkan untuk An-Najasyi, tidak untuk yang lain. Dari itu banyak dulu para sahabat yang meninggal dunia di luar daerah tidak disalatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara ghaib, hanya An-Najasyi saja. Ini alasannya. Oleh ulama jumhur yang mengatakan disunnahkan salat ghaib, dijawab bahwasanya yahtaj ila takhsis. Untuk mengatakan itu khusus butuh kepada mukhassis, butuh kepada dalil yang jelas mengatakan ini khusus untuk An-Najasyi, sementara pada dasarnya perbuatan amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu umum untuk semua umat. Kalau bahasa mudahnya, kalau Anda ingin mengatakan ini khusus untuk An-Najasyi, Anda butuh dalil khusus. Karena ketika Anda mengatakan itu khusus untuk An-Najasyi, Anda akan bertabrakan dengan kaidah bahwasanya perbuatan Nabi itu umum untuk semua umat tanpa pengecualian kebolehannya, yakni salat ghaib itu. Ketika tidak ada dalil mukhassis, maka dia menjadi lemah. Jadi itu jumhur ulama mengatakan boleh hukumnya salat ghaib. Seorang ulama namanya Asy-Syaukani rahimahullahu taala dalam kitabnya Nailul Awtar juga menguatkan pendapat yang mengatakan bolehnya salat ghaib. Beliau berkata, nukilannya seperti ini: wal hasilu annahu lam ya'ti al-mani'un min as-salati 'ala al-ghaib bi syai'in yu'taddu bihi siwa al-i'tidhar bi anna dhalika mukhtassun biman kana fi ardin la yusalla 'alayhi fiha wa huwa aidan jumudun 'ala qissati an-Najasyi yadfa'uhu al-athar wan-nazar. Maksudnya adalah, kesimpulannya, yang melarang salat ghaib tidak bisa mendatangkan dalil yang bisa dipertimbangkan karena dia lemah, kecuali hanya mengatakan beralasan itu khusus untuk orang yang belum disolatkan di daerahnya saja, dan itu bertabrakan dengan banyaknya kasus dan athar yang menceritakan di zaman salaf ada terjadi solat ghaib, dan paling sahih adalah solat ghaibnya An-Najasyi tersebut. Wadih jemaah? Baik. Ini masalah tentang salatul ghaib. Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala mengambil jalan pertengahan. Di salat ghaib kan kalau memang tokoh tersebut, kalau memang orang itu meninggal adalah tokoh ulama, misalnya orang saleh, ada ulama meninggal di Saudi Arabia, kita salatkan di sini. Ada ulama meninggal di Mesir, kita salat ghaibkan di sini, karena dia punya jasa untuk Islam. Karena tokoh untuk umat Islam. Ada raja misalnya meninggal dunia, raja yang adil, kita tidak sempat untuk datang ke daerah tersebut untuk salat jenazah, hadir di depannya, salat ghaibkan. Dan itu pendapat dari Syekh Muhammad bin Shalih
Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Jelas jemaah? Baik. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat ya, biar tidak lagi ada simpang siur masalah hukum salat ghaib. Sudah tahu hukumnya. Kemudian Al-Hafidz At-Tirmidzi rahimahullahu taala melanjutkan bahasannya, mendatangkan riwayat tentang keutamaan salat jenazah, dan ini dulu ada di sebelumnya tentang keutamaan ini, diulangi lagi oleh beliau. Bab ma jaa fi fadli sholati 'alal janazah. Bab bahasan tentang keutamaan salat jenazah. Ini dulu pernah dibahas, diulangi lagi oleh beliau. Tidak apa-apa kita baca, ada keberkahan ketika membaca hadis. Qala haddatsana Abu Quraib, qala haddatsana Abdah ibn Sulaiman an Muhammad ibn Amr, qala haddatsana Abu Salamah an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla ala janazatin falahu qirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, siapa saja yang salat jenazah maka bagi dia qiratun. Wa man tabi'a hatta yuqda dafnuha falahu qiratani. Dan siapa saja yang mengikuti jenazah tersebut sampai selesai dikuburkan, pahala bagi dia 2 qirat. Ahaduhuma aw asgharuhuma, salah satu dari 2 qirat itu, ini di sini ada riwayat lain, itu syak fil riwayah, ada keraguan dalam periwayatan. Asgharuhuma mithlu Uhudin. Yani yang paling kecil dari keduanya adalah sebesar gunung Uhud. Ini hadis yang sahih. Dari itu Al-Hafidz At-Tirmidzi mengatakan di situ hadis Abu Hurairah haditsun hasanun sahih. Hadis Abu Hurairah adalah hadis yang hasan dan sahih. Hadis ini dikeluarkan juga oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah, menunjukkan hadis ini sangat sahih, dan tentu isinya adalah mendorong kita untuk tidak malas menghadiri salat jenazah. Yani Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti ini agar kita terdorong untuk datang mensolati saudara kita. Yang mestinya tanpa keutamaan ini pun ya kita datang, hak sama muslim. Tapi kadang mungkin itu tidak cukup untuk menguatkan seseorang untuk datang salat jenazah. Nabi kemudian menjelaskan tentang keutamaannya, dengan harapan dengan diberikan keutamaan seperti itu, kaum muslimin, orang-orang terdorong untuk mengamalkan salat jenazah tersebut. Dan itulah metode yang ada dalam Islam. Semua amalan sebenarnya ada atau tidak keutamaannya, kita disuruh amalkan. Salat tahajud, baca Al-Quran, semuanya ikuti, taati. Karena kita hamba Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ciptakan kita untuk beribadah. Tapi karena fitrah manusia, kalau tidak dapat sesuatu dia kurang bergairah. Fitrah manusia, kalau tidak ada sesuatu tidak bergairah. Allah kemudian sebutkan keutamaan. Begini keutamaan salat, begini keutamaan menuntut ilmu, begini keutamaan salat jenazah. Ini agar kaum muslimin terdorong untuk mengamalkannya. Babun akhar, kita lanjut ke hadis berikutnya. Bab lainnya masih dengan tema yang sama, keutamaan salat jenazah di situ. Qala haddatsana Muhammad bin Bashar, qala haddatsana Rawh bin Ubadah, qala haddatsana Abbad bin Mansur. Qala sami'tu Abal Muhazzim. Sami'tu Aba al-Muhazzim. Ejaannya Muhazzim bimadmumah bi fathil ha, Muhazzim. Abal Muhazzim. Namanya Abal Muhazzim ini Yazid bin Sufyan. Kita sorot dia sedikit karena dia menjadi penyebab hadis ini dikatakan lemah oleh para ulama. Karena adanya rawi yang
kunyahnya Abul Muhazzim, namanya Yazid bin Sufyan. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya At-Taqrib, ismuhu Yazid, namanya Yazid Abul Muhazzim ini. Qila, ada yang mengatakan Abdurrahman bin Sufyan, namanya Abdurrahman bin Sufyan. Ini diperselisihkan, apakah Yazid, apakah Abdurrahman. Karena dulu di zaman periwayatan hadis, sensus penduduk, pembuatan akta kelahiran belum ada. Lahir aja gitu, tidak ada yang catat tanggal berapa, tahun berapa, nama lengkapnya. Kalau sekarang kan sudah modern kan, manusia itu dimiliki oleh negara. Anak antum lahir sudah terdaftar ke negara, namanya siapa, ininya. Kalau tidak susah nanti dapat akses, nggak punya KTP, nggak punya NPWP. Jadi kita ini dimiliki oleh apa? Sebuah sistem. Kalau kita pikir-pikir lebih enak mana, zaman sekarang atau di zaman salaf? Ya ini contohnya ini. Kalau salaf lahir tidak ada yang tahu. Diperdebatkan namanya Yazid atau Abdurrahman, karena ada dulu yang membuat akta kelahiran. Manusia hur, merdeka, tidak diikat, tidak diatur oleh sistem. Tidak ada yang mengambil keuntungan dari dia. Hur dia. Tanah milik dia, ternak milik dia, tidak ada yang pajaki dia. Merdeka. Di sekarang lain, sudah berbentuk negara sistem. Satu orang dia punya apa? Akte kelahiran, KTP, NPWP, apalagi KK, SIM. Banyak banget itu. Padahal ujungnya satu, KTP saja cukup. Sudah gitu kan elektronik sudah canggih sekarang, tapi disuruh fotokopi lagi. Disuruh fotokopi lagi. Nah, terus ngapain kalau gitu elektronik disuruh fotokopi lagi? Ya, itulah. Kalau manusia yang buat sistem, ya begitu. Ribet jadinya. Allahul musta'an. Belum lagi nikah kan ada juga catatannya, nikah catatannya. Lengkap. Sunat ada enggak catatannya? Ada, enggak ada itu, alhamdulillah. Nah, kita kembali ke apa? Al-Muhazzim ini. Dihukumi Abul Muhazzim ini oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar matruk. Matruk. Dari kata taraka. Taraka yatruku matruk. Ini ditinggalkan. Ya, diacuhkan, tidak diambil periwayatannya. Kenapa? Pasti ada sesuatu. Kalau secara tadayyun, maksudnya kalau secara keagamaan dia ini soleh atau tidak, jangan dibahas. Perawi hadis itu orang-orang soleh rata-rata. Tapi yang dibahas adalah lebih dari itu. Ini syarat-syarat diterima riwayatnya atau tidak. Ditemukan dia matruk. Disebutkan kemudian oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala sebabnya, illahnya. Yani wa Abu Al-Muhazzim ini kata Imam Az-Zahabi rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Mizan, qala Muslim, berkata Imam Muslim, sami'tu Syu'bah, aku pernah mendengar Imam Syu'bah berkata, ra'aitu Abul Muhazzim walau yu'ta dirhaman la wada'a haditsan. Kalau saja seandainya Abul Muhazzim ini diberi duit, diberi uang sama orang agar dia membuat hadis palsu, dia lakukan. Yang seperti ini tertuduh atau tidak? Tertuduh, berarti tidak bisa diambil riwayatnya. Kalau dia berkata dari Nabi SAW, jangan-jangan ini buatan dia, made in dia sendiri, bukan beneran dari Nabi SAW. Meskipun mungkin banyak riwayat yang sahih dari dia, tapi ada satu sebab ini semua riwayatnya bisa tertolak karena mengandung keraguan. Bisa jadi yang lain itu adalah hadis yang palsu juga. Yang dikasih duit, dia akan buat hadis palsu.
Nah, ini pola-pola yang sangat menyesatkan. Di hari ini juga ada. Kasih duit berfatwa bisa. Antum mau halal atau mau halal. Na'udzubillah min dzalik. Dan ini terjadi juga sebagian pengusaha seperti itu. Dia datang ke ustaz bertanya itu dalam rangka supaya dibenarkan muamalahnya. Bukan dalam rangka supaya diberikan yang hak sehingga untuk dia ikuti. Tapi dia datang bertanya sudah dia siapkan bagaimana caranya mencari celah supaya ustaz ini bilang halal. Dituliskan ininya, mapnya begini, amplopnya sekian. Ustaz kan manusia biasa. Tempatnya bukan di rumah, di restoran. Baru 3 suap aja udah nggak berani bilang haram itu. Nas'alullah al-afiyah. Ini tidak mudah jemaah. Jadi nasihat kepada para pengusaha, orang-orang yang berjual beli, kalau ingin bertanya ke ustaz yang dia percayai, bertanya karena Allah Ta'ala ingin mendapatkan jawaban yang hak. Kalau nyata hukumnya dia akan ikuti. Kalau halal dia bersyukur, kalau haram dia tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mencari pembenaran. Itu kasus seperti itu. Kasus rumah tangga juga begitu. Cekcok sama istrinya, datang suaminya ingin mencari pembenaran ke ustaz. Bagaimana Pak Ustaz? Istri saya itu begini. Enggak ada baik istrinya itu, jelek semua di depan ustaz cerita itu. La haula wala quwwata illa billah. Maka laki-laki yang seperti itu hendaklah bertakut kepada Allah Subhanahu wa taala. Perempuan juga begitu. Sakit hati sama suaminya, datang ke ustaz cerita, ingin mencari pembenaran. Suami saya itu begini Pak Ustaz, begini. Enggak ada yang kebenaran, enggak ada kebaikan satupun yang ceritakan. Keburukan semua. Maka dari itu harus dihadirkan dua-duanya. Ini suaminya, ini istrinya. Kenapa kalian bertengkar? Begitu semestinya. Tapi yang kita inginkan adalah kita jauhi pola yang seperti itu, yang kalau seandainya dikasih duit, ya dia akan seperti itulah. Sallallahu alaihi. Nah, baru kita lihat hadisnya. Qala, dia berkata, sahibtu Abu Hurairah. Aku membersamai Abu Hurairah, dekat dengan Abu Hurairah 10 sinin, 10 tahun. Pengakuan Abu Al-Muhazzin. Sami'tuhu yaqul. Aku pernah mendengar dia itu berkata, Abu Hurairah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tabi'a janazatan wa hamalaha 3 marratin faqad qada ma 'alaihi min haqqiha. Siapa saja yang mengikuti janazah dan memikulnya 3 kali. 3 kali maksudnya pensyarah hadis, karena kan jalan kaki dipikul, jaraknya ke kuburan jauh. Berangkat tengah jalan berhenti, diturunkan dulu, ambil nafas, dinaikin lagi, berhenti untuk yang kedua kalinya, sampai yang terakhir diturunkan di kubur. Ini namanya dipikul 3 kali. Dulu kita bahas sebelumnya bahwasanya yang sunnah itu jenazah dipikul meskipun di jauh, tidak pakai ambulan. Kalau seandainya hadis ini sahih, ini menjadi penguat, harus sunnah itu dipikul. Kalau capek turunin, jalan lagi, capek turunin lagi, jalan lagi. Dan nampaknya tentu itu sangat banyak hikmahnya kalau akan kita amalkan. Tapi berat di zaman seperti ini, apalagi di kota, tidak mungkin diamalkan untuk berjalan kaki. Yang paling fleksibel dan paling otomatis adalah ambulan. Itu pun ambulannya tidak mau berhenti di depan gerbang kuburan, maunya sampai di depan liang lahat. Mana jalan kuburan sempit, macet. Turunlah di depan saja, sebagian keluarga pikul sampai ke kuburan, supaya kita menggabungkan 2 hal. Ini mungkin karena jauh, tidak apa-apalah ada uzur, tapi yang sunnah jangan semata-mata kita tinggalkan. Kita pikul dari gerbang kuburan ke liang lahatnya. Faqad madha ma alaihi min haqqiha, maka dia telah menunaikan hak
dari si mayit tersebut, yakni telah dibawa ke kuburannya. Tapi hadis ini sekali lagi dia dhaif, bahkan infarada bihi Tirmidzi. Imam At-Tirmidzi hanya beliau yang mengeluarkan hadis ini. Tidak ada dalam kitab yang lain, tidak ada dalam Abu Dawud, Ibnu Majah, tidak ada. Jadi memang ada beberapa hadis yang periwayatannya hanya ada oleh Imam At-Tirmidzi, yang lain tidak meriwayatkannya. Dan sudah ditulis kitab khusus untuk ditulis dirasat, kitab penelitian beberapa hadis jumlah yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi yang bentuknya dia hanya menyendiri, tidak ada lain ulama yang meriwayatkannya, ada kitab khususnya. Ini salah satunya. Baik, kita lanjut ke hadis berikutnya. Babu ma jaa fil qiyam lil janazah. Bab tentang bahasan berdiri untuk jenazah. Ini juga bahasan sebelumnya telah kita bahas di bab-bab sebelumnya, diulangi lagi oleh beliau. Qala haddatsana Qutaibah, qala haddatsana Al-Laits an Ibn Shihab, an Salim bin Abdullah an abihi an Amir bin Rabi'ah an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala haddatsana Qutaibah qala haddatsana Al-Laits an Nafi' an Ibn Umar an Amir bin Rabi'ah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع. Ini hadis berasal dari Amir bin Rabi'ah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amir bin Rabi'ah, ini nama sahabat, Amir bin Rabi'ah. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumul janazah." Apabila kalian melihat jenazah, faqumu laha. Berdirilah kalian untuknya. Berdirilah untuknya. Zahir hadis ini menunjukkan bahwasanya kita disunnahkan untuk berdiri kalau melihat jenazah. Dan ini hadisnya sahih. Dikeluarkan juga oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Abu Dawud, An-Nasai dan Ibnu Majah. Tidak bisa lagi diganggu-gugat periwayatannya. Hadisnya sahih. Dan Imam At-Tirmidzi juga mendatangkan dua riwayat di sini. Ini yang pertama, yang kedua itu berasal dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza ra'aitumul janazata faqumu laha. Man tabi'aha fala yaq'udanna hatta tudha." Ini dua riwayat yang disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam kitabnya tentang perintah untuk berdiri kalau melihat jenazah. Dalam satu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Sahih Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam melewat sedang duduk dan lewatlah jenazah dan Nabi berdiri. Faqilalah, dan ada yang berkata ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innaha janazatu Yahudi." Ya Rasulullah, itu Yahudi. Jenazahnya Yahudi. Nabi menjawab, "Alaysat nafsan?" Bukankah dia juga manusia begitu? Ini hadisnya sahih dalam Sahih Bukhari. Nabi sedang duduk, lewat jenazah, Nabi berdiri. Sebagaimana tadi yang kita baca hadisnya, berdiri. Ada sahabat yang berkata, "Yahudi ya Rasulullah. Bukankah dia juga manusia?" Ini hadis ini sahih, tapi maknanya sering diselewengkan oleh orang liberal dan juga oleh orang kafir. Mereka sering mengatakan tidak ada bedanya Muslim dengan Yahudi itu Nabi saja menghormati jenazahnya. Ini keliru. Maksudnya Nabi di sini kata ulama, bahasanya disuruhnya hikmahnya berdiri ketika jenazah itu lewat agar kita ingat dia itu manusia, kita ini manusia, kita akan mati. Sebab itu Nabi berdiri. Ada yang mengatakan maksudnya ta'zim li amril maut, mengagungkan keadaan betapa ngerinya kematian.
Semua mati manusia, mau Yahudi, mau Nasrani, Muslim, mati. Nabi berdiri. Nah, ini kan perintah jamaah ikhwah. Faqumu laha. Berdirilah kalau kamu lihat jenazah. Antum kan pernah sering dengar tuh, perintah dari Nabi hukumnya apa? Berarti wajib. Wajib enggak kita berdiri kalau lihat jenazah? Nah, ini dibahas oleh ulama. Zahirnya ya wajib selama tidak ada dalil lain yang mengubah makna wajib tersebut. Nah, di sini Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala mendatangkan kemudian riwayat yang menyebutkan bahwasanya hal itu tidak wajib. Itu yang ada pada bab berikutnya, kita lihat babur rukhsah fi tarqil qiyam laha. Hadis berikutnya nomor 1044. Babur rukhsati fi tarqil qiyam laha. Bab ada keringanan, ada rukhsah, yakni meninggalkan berdiri untuk jenazah. Berarti hukumnya tidak wajib, ada rukhsah. Dalilnya di sini disebutkan oleh beliau. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن واقد وهو ابن عمرو بن سعد بن معاذ عن نافع بن جبير عن مسعود بن الحكم عن علي بن أبي طالب أنه ذكر القيام في الجنائز حتى توضع فقال علي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد. Ini ada riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah mendengar hadis tentang perintah berdiri ketika melihat jenazah sampai diletakkan ke kuburnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Ali bin Abi Thalib berkata, "Qama Rasulullah pernah berdiri ketika melihat jenazah. Tsumma qa'ada." Kemudian Nabi duduk. Ya, ini hadis ini kata ulama sebagai penyederhana makna wajib. Yang tadi itu wajib menjadi tidak wajib. Ya, ini tidak harus, hukumnya sunnah biasa. Kalau seandainya seseorang tidak berdiri tidak mengapa. Baik, silakan azan. Baik. Kita ulangi sedikit. Jadi tadi ada dua riwayat yang disebutkan oleh Al-Hafiz Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala tentang dianjurkannya berdiri ketika melihat jenazah atau ketika jenazah lewat di hadapan kita. Kemudian perintah berdiri ini ternyata hukumnya tidaklah wajib. Ada riwayat ternyata menjelaskan dari Ali bin Abi Thalib memahami bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam setelahnya tidak lagi berdiri. Dari itu disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi babnya babur rukhsati fi tarqil qiyam laha. Bab ada rukhsah meninggalkan berdiri untuk jenazah. Di situ dalam riwayat ini Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu menafsirkan, memahami bahwa riwayat yang memerintahkan agar berdiri ketika melihat jenazah itu adalah pernah dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam summa qa'ada, lalu Nabi duduk. Nah, kalimat dari Ali bin Abi Thalib ini yang mengatakan summa qa'ada, kemudian beliau duduk Nabi sallallahu alaihi wasallam, diterjemahkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi sendiri. Beliau mengatakan di kitabnya di situ, makna qauli Aliin, makna dari perkataan Imam Ali radhiyallahu taala anhu. Ini perhatikan jemaah, ini salah satu contoh dari pemahaman salaf. Ali bin Abi Thalib sahabat menjelaskan makna dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelumnya. Imam Tirmidzi mengatakan perkataan Ali, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil janazah thumma qa'ada,
Maksud dari ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri ketika melihat jenazah, kemudian duduk. Ini maknanya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'al janazata qama thumma taraka dzalika ba'du. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau melihat jenazah beliau berdiri. Kemudian beliau meninggalkan sama sekali maksudnya. Fakana la yaqum idza ra'al janazah. Setelah itu Nabi tidak pernah lagi berdiri kalau melihat jenazah. Ini makna perkataan Ali bin Abi Thalib menafsirkan hadis perintah tentang berdiri untuk ketika melihat jenazah itu. Bukan makna perkataan Ali itu adalah Nabi berdiri, kemudian setelah pergi jenazah itu tidak kelihatan, baru Nabi duduk. Bukan itu maknanya. Karena ada yang memahami seperti itu ulama, untuk menggabungkan dua riwayat yang ada karena dua-duanya sahih. Tapi yang benar adalah Nabi meninggalkannya, tidak lagi berdiri. Nah, riwayat Ali bin Abi Thalib ini diperselisihkan oleh ulama maksudnya. Apakah dia masuk ke masalah nasikh mansukh, ataukah hanya sebatas perubahan hukum dari wajib menjadi sunnah? Maksudnya ucapan Nabi disuruh berdiri itu wajib, kemudian perkataan Ali menyederhanakannya menjadi sunnah saja. Ataukah nasikh mansukh, terhapus hukumnya? Terhapus artinya berarti tidak disunnahkan sama sekali berdiri ketika melihat jenazah. Itu bedanya. Nah, mana yang benar? Mana yang kuat? Saya tidak bisa memilih mana yang lebih kuat. Saya hanya ikuti perkataan Imam Tirmidzi di sini. Imam Tirmidzi menyebutkan di situ perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Qala Asy-Syafi'i, berkata Imam Asy-Syafi'i, wa hadha ashahhu syai'in fi hadzal bab. Dan inilah yang paling sahih di dalam bab ini, yakni hadis Ali bin Abi Thalib. Wa hadzal haditsu nasikhun lil awwal. Dan hadis Ali bin Abi Thalib ini nasikh, menghapus hukum dari hadis yang pertama yang kita baca sebelumnya, dua hadis itu, yakni idza raaitumul janazah faqumu. Dan ini yang sahih. Berarti kesimpulan hukumnya tidak sunnah berdiri kalau melihat jenazah. Jelas jemaah? Taib. Di balik masalah seperti ini itu banyak faedah yang bisa kita pikirkan dan ambil ibrah. Di antaranya manzilah Imam Asy-Syafi'i. Coba antum melihat itu kitab Sunan At-Tirmidzi, tebalnya kayak apa itu? Hadis semua isinya. Kalau antum bandingkan dengan kitabnya Imam Syafi'i, ya mungkin lebih banyak isi hadis di Sunan At-Tirmidzi ini. Tapi sekelas Imam At-Tirmidzi menukil dari Imam Asy-Syafi'i, mempercayakan kefikihannya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Seperti itu. Mengedepankannya. Dan sering kita bahas di sini, sering sekali Imam At-Tirmidzi itu menukil qala Asy-Syafi'i, perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Di sini ada faedah pelajaran. Tidak serta-merta kalau kita lihat satu hadis sahih langsung bisa kita amalkan. Sekarang kan zaman canggih. Antum ketik Google keluar hadis. Tapi antum tidak tahu hadisnya maksudnya apa? Apakah dia mansukh ataukah tidak? Wajib ataukah tidak maksudnya? Nah, untuk bisa menyaring, memfilter yang seperti itu butuh apa? Butuh fikih. Pemahaman yang benar, butuh ilmu. Kalau tidak bisa, apa? Bertanya. Dari itu berbahaya orang mengulik-ngulik sendiri kitab tanpa bertanya kepada ulama. Bisa-bisa nanti memahami keliru, salah. Kalau salah matematika mah tidak ada masalah, tidak akan kiamat. Salah matematika tidak masalah. Rumusnya salah ini, memang listrik padam seJakarta kalau rumus salah. Orang jawab matematika itu. Tidak. Tapi kalau agama yang salah, tatanan hidup masyarakat jadi
salah dan keliru. Kalau pemahaman tentang agama yang salah, menyimpang dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, adat, kebiasaan, tatanan masyarakat akan berubah, mengubah mindset, mengubah semuanya. Nah, itulah bahayanya berbicara tanpa ilmu. Jadi kesimpulan bahasan ini adalah pendapat pertama mengatakan nasikh, hadis ini mansukh, tidak lagi disunnahkan berdiri ketika melihat jenazah. Ambulan lewat, enggak perlu berdiri, sudah tahu ilmunya kan, hadisnya mansukh. Pendapat kedua mengatakan ini tidak mansukh, kata Ibnu Hazm Al-Zahiri dan yang lainnya. Harusnya yang diambil langkah adalah perintah wajib disederhanakan menjadi sunnah. Tetap perintahnya ada, tidak dihapus. Hanya berubah jadi wajib menjadi sunnah. Kalau memegang pendapat Ibnu Hazm ini berarti sunnah kita berdiri kalau lihat jenazah. Lihat jenazah ambulan, berdiri dulu. Kalau menurut Ibnu Hazm. Tapi yang kuat adalah pendapatnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala tadi. Dari itu Imam Ahmad juga berpendapat dalam masalah ini, dinukil oleh Imam At-Tirmidzi. Wa qala Ahmad, berkata Imam Ahmad bin Hanbal, insya'a qama wa insya'a lam yaqum. Ini Imam Ahmad juga imam besar. Di Indonesia nama Imam Ahmad kurang populer barangkali, karena di Indonesia lebih banyak belajar mazhab Asy-Syafi'i. Imam Ahmad itu imam besar, muridnya Imam Syafi'i juga. Dan Imam Syafi'i juga berkata, Imam Ahmad guruku juga dalam masalah hadis. Karena Imam Ahmad dikenal sebagai ahlul hadis, bentengnya ilmu hadis. Ribu-ribuan jutaan hadis beliau hafal. Lihat saja itu kitabnya Musnad Imam Ahmad. Kalau antum beli itu penuh lemari antum. Kalau antum baca itu sampai meninggal dunia belum selesai. Bayangkan Imam Ahmad menghafalnya. Kita baca aja tidak selesai. Imam Ahmad menghafalnya dan tahu sanadnya. Ngeri enggak itu? Ngeri sekali itu. Itu waliullah ta'ala, ulama besar Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau berkata insya'a qama. Orang kalau mau berdiri silahkan kalau melihat jenazah. Wa insya'a lam yaqum. Kalaupun tidak juga tidak masalah. Berarti ini sejalan dengan pendapat Imam Syafi'i. Bukan sunnah tapi boleh hukumnya. Diserahkan. Mau berdiri monggo. Mau tidak juga monggo. Sesuatu yang diserahkan hukumnya tidak bisa dikatakan sunnah, tapi jatuh kepada mubah. Baik. Hadis berikutnya ini tentang lahat dan asyaqqu. Ini liang lahat dan liang asyaqqu yang ada di kuburan. Kita bahas insyaallah taala di majelis berikutnya biiznillah taala. Ada kira-kira yang belum jelas jemaah yang ingin ini silahkan. Nih. Qomat itu. Baik kalau begitu. Naktafi bihada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.